Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oku TV, ketemu lagi bersama saya Sri Agustati dalam Bicara Sudut Pandang. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ada Bapak Muhammad Andri SIP selaku Camat Buai Pemuka Bangsa Raja. Yeah. Assalamualaikum Pak Camat. Biasanya dipanggil apa nih? Pak boleh. Pak boleh ya. Oke, Pak Andri, hari ini kita ajak bincang-bincang dalam Bicara Sudut Pandang, sebuah program dari Oku TV dengan tema Pamong Belajar menuju Oku Timur maju lebih mulia. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi tentang tema hari ini, cukup jauh perjalanan Buai Pemuka Bangsa Raja sampai tiba di Martapura di studio Oku TV. Terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Nah, apa sih Pamong Belajar itu? Ya, pertama-tama mungkin saya ceritakan dulu kilas baliknya kenapa kita ada program Pamong Belajar. Pasti yang pertama tentu dilatar belakangi dengan visi misi beliau Bapak Bupati untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur. Kemudian kita juga kemarin baru selesai melaksanakan pilkades serentak di Oku Timur. Sebagian besar kades yang terpilih melakukan reorganisasi, artinya mereka membentuk susunan pamong yang baru. Setelah kita lakukan semacam asesmen sementara kita dapatkan bahwa sebagian besar pamong ini rata-rata tidak berlatar belakang pelayanan masyarakat. Nah, dari di latar belakang yang kedua hal itulah makanya kemarin timbul gagasan, saya bersama tim berkolaborasi dengan para kepala desa, kita coba untuk menyamakan persepsi dulu. Kita samakan persepsi bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan di masyarakat harus diawali dengan pendidikan dan pengetahuan yang mumpuni. Makanya dari hal itulah timbul gagasan untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi para pamong desa. Seperti itulah awalnya. Awalnya latar belakangnya. Kenapa dikasih nama Pamong Belajar? Karena yang belajar pamong desa. Yang belajar pamong desa. Kemudian pamong-pamong ini yang kami pandang perlu untuk sebagai garis depan pelayanan kita di masyarakat. Jadi mereka yang kita prioritaskan untuk untuk ditingkatkan kemampuannya. Kayak dibilang pamong belajar. Iya, karena memang tadi karena adanya pilkades serentak, kemudian orang-orang baru visi misi Bapak Bupati juga dan orang-orang baru yang masuk di pemerintahan tersebut kenapa akhirnya dibentuklah Pamong Belajar ini. Pamong Belajar, iya. Dan saat ini untuk proses ini sudah tahun ketiga, Mbak. Jadi tahun pertama 2 tahun yang lalu kita laksanakan. Jadi di sini uniknya, pembiayaannya kan berasal dari dana desa. Jadi kami berkolaborasi dengan para kepala desa, pembiayaannya dari desa, nanti pamongnya pamong desa setempat. Karena sampai sekarang kan untuk untuk mengundang pihak ketiga supaya memberikan pelatihan atau peningkatan kapasitas kayak kemarin komputer dan lain-lain, tentu kita membutuhkan lembaga lain mitra. Dalam hal ini kami menggandeng Pajar Insani yang sudah punya standar pelatihan yang memang berbasis komputer untuk meningkatkan pelayanan. Nah, jadi kita kolaborasikan anggarannya dari dana desa, komitmen kepala desa, kemudian pamongnya juga mau belajar. Kita tinggal mengkolaborasikan saja dari pihak kecamatan. Tahun ini tahun ketiga kita laksanakan dan saya cukup apresiasi seluruh kepala desa kami. Ini satu-satunya baru program pertama di Oku Timur. Jadi kepala desa mau mengeluarkan anggaran lebih untuk meningkatkan kualitas layanan masyarakatnya. Iya. Untuk Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja sendiri ada berapa desa? 7 desa. 7 desa. Kita kecamatan paling muda. Kemudian kecamatan dengan jumlah desa pas 7 hari, 7 minggu. Jadi untuk pelayanan itu bisa kita diatur per desanya satu hari untuk pelaksanaan. Dan tadi sempat disinggung sejenak bahwa ini Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja satu-satunya yang melaksanakan sampai hari ini satu-satunya kegiatan yang melaksanakan seperti ini. Artinya ketujuh kepala desa kita punya komitmen yang sama, mau mengalokasikan sejumlah anggaran
untuk meningkatkan kapasitas pamong desanya. Memang selama ini ada pelatihan di level kabupaten, biasanya dinas PMD mengundang, tapi untuk yang skala kecamatan, desa menggunakan dana desa sepertinya baru di BP Bangsa Raja. Makanya saya apresiasi betul kinerja kepala desa kita. Iya. Jika nanti ada kecamatan-kecamatan lain yang mungkin ingin mencoba melakukan hal ini, mungkin bisa studi banding atau seperti apa istilahnya ke kecamatan Buah. Kalau studi banding mungkin tidak ya, karena kami juga sadar diri banyak keterbatasan di BP Bangsa Raja. Tetapi ketika kepengen share atau berbagi bagaimana cara pengelolaan uangnya, kemudian bagaimana hasil yang didapatkan nanti, target-target apa yang itu, kami siap untuk sebagai ya sekedar komunikasi lah, seperti itu. Sejauh ini setelah tahun ketiga, ini para pamongnya sendiri sudah terlihat cukup ahli. Kalau ini saya cerita dikit Mbak ya. Untuk di desa Pandansari 2, kemudian desa Rawasari, kita sudah punya vlogger. Jadi sudah ada vlogger, memang dia passionnya di vlog, kemudian dia juga bikin vlog-vlog itu bagus-bagus, hasil vlognya bagus. Kemudian untuk di 5 desa yang lain, pelatihannya juga memang mumpuni untuk menunjang kinerja mereka, seperti surat-surat rekomendasi keramaian dan lain-lain itu berjalan dengan baik. Tadinya kan manual ya. Kalau dulu kan harus mundar-mandir balik ke kecamatan, pakai mesin ketik dan lain-lain. Semenjak ada komputer ini, pamong desa terbiasa mengoperasikan alat-alat elektronik. Bahkan yang terbaru kemarin kepala desa Anyar, beliau menyediakan laptop dan printer tersendiri untuk menunjang kinerja sekretaris desanya, dan kami apresiasi. Artinya kepala desa juga mau memfasilitasi jajaran pamong. Seperti itu Mbak. Iya, dan kita juga ketahui bahwa kepala desa juga basicnya kadang-kadang bukan di bidang itu, gitu kan, betul. Sama-sama belum begitu paham tentang masalah pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, ide awalnya kenapa pamong belajar ini akhirnya terbentuk, itu seperti apa sih? Yang pertama, sebagai camat tentu kami harus berpikir bagaimana memberikan kontribusi untuk program kemuliaan Bapak Bupati. Visi misi beliau yang pertama, peningkatan kinerja. Nah, jadi berdasarkan visi misi beliau Bapak Bupati, kami mencoba untuk mengejawantahkannya dalam bentuk aplikasi di lapangan. Makanya saya undang kepala desa, kebetulan komitmen kepala desanya sama. 7 kepala desa baru semua, pamongnya di reorganisasi, tapi mereka mau belajar. Ya udah, akhirnya kita tinggal kolaborasikan saja. Jadi sekali lagi memang dukungan penuh kepala desa, kemauan belajar dari para pamong ini yang memberikan nilai lebih pada program ini, Mbak. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ide awalnya memang idenya kesepakatan bersama juga ya. Dan adanya itu tadi, sama-sama mau untuk maju bersama. Sama-sama untuk mau maju bersama. Iya, dan untuk kedepannya ini apakah akan ada pelatihan-pelatihan yang jauh lebih mendalam lagi? Iya, ke depan tentu saja kita menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia di desa. Tetapi dari apa yang kita rintis sekarang, sepertinya web desa, kemudian pelayanan terpadu di desa menggunakan aplikasi berbasis media sosial, insya Allah akan terwujud di tahun-tahun mendatang. Mengingat langkah tahapan menuju ke situnya, insya Allah on the track, seperti itu. Jadi kami optimis ke depan pelayanan kita, pelayanan dasar di masyarakat akan bisa kita capai. Ada kendala nggak sih? Ada. Tentu ada kendala, Mbak. Yang pertama, latar belakang pendidikan pamong desa rata-rata kan tamatan SMA ya. SMA. Ada sebagian besar yang komputer itu hanya bagian dari ekstrakurikuler waktu pendidikan SMA dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, usia juga mempengaruhi. Rata-rata sekarang kan 35 sampai 40 tahun sudah berkeluarga, kemudian mereka juga punya aktivitas lain selain pamong desa, ada yang berkebun, ada yang bersawah.
otomatis mungkin salah satunya jari-jarinya belum terbiasa menyentuh yang halus-halus gitu seperti itu. Kemudian kendala jaringan, infrastruktur jaringan, walaupun BP Bangsa Raja semua area tercover oleh sinyal, tapi kadang-kadang ada saat-saat tertentu dia down. Nah itu juga ikut mempengaruhi untuk kualitas layanan online-nya. Tetapi sekali lagi berbagai kendala masalah itu tertutupi dengan semangat belajar para pamong yang ikut terlibat dalam kegiatan ini. Baik. Seperti itu. Iya, menarik ya, pemirsa Opo TV, bahwa memang belajar itu tidak hanya untuk anak-anak ya, mereka yang usia dini, tapi juga untuk kita, walaupun juga mungkin sudah berusia lanjut dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi bersama Bapak Muhammad Andri, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Camat Buai Pemuka Bangsa Raja, tentang Pamong Belajar. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Opo TV, balik lagi bersama saya Sri Agustati dan Pak Andri selaku Camat Buai Pemuka Bangsa Raja yang menginspirasi adanya Pamong Belajar. Ini cukup menarik ya, di mana para pamong-pamong desa di Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja ini diajak untuk lebih mengetahui lagi sistem pemerintahan, terutama kemudian juga sistem di desa, karena kita ketahui dana desa ini cukup besar ya di setiap desa, dan ini perlu memang orang-orang yang paham ya untuk masalah penggunaan, kemudian SPJ dan lain sebagainya, dan komputer itu juga sangat penting sekali. Kenapa akhirnya Pamong Belajar ini dideklarasikan oleh Bapak Andri ya di Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja untuk tujuh desa yang ada di sana. Nah, sasaran Pamong Belajar ini sendiri ini menuju kemana nih? Untuk sasaran, artinya pamong-pamong yang kita libatkan mulai dari sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur kesra, dan beberapa kadus. Kenapa itu yang kami pilih untuk di awal? Karena rata-rata pelayanan kita kan lebih banyak administratifnya di para mereka gitu loh Mbak. Kalau kepala desa sifatnya hanya kebijakan, level kebijakan, tapi untuk level administratifnya banyak di sekretaris desa dan para kaur. Nah kemudian kami sampaikan dengan pihak rekanan, pihak ketiga, Fajar Insani, kami sampaikan program-program seperti apa yang bisa kita laksanakan, menyesuaikan dengan kebutuhan para pamongnya. Jadi kita membuat program pelatihannya, kita sesuaikan dengan kebutuhan pelayanan mereka seperti itu. Nah setelah ditentukan program yang akan kita gunakan, baru akan dilaksanakan pelatihan. Tahap pertama biasanya 3-4 orang dulu, kemudian nanti berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya sampai nanti seluruh pamong desa secara utuh semuanya menikmati atau mengikuti proses pelatihan yang kita maksudkan, seperti itu. Iya, jadi terus dilaksanakan ya untuk pelatihan-pelatihan, ini tahun ketiga. Bimbingan teknik ya untuk para pamong desa tersebut. Nah, kedepannya apa hal yang ingin dilakukan? Terobosan apa lagi yang ingin dilakukan oleh Kecamatan Buai Pemuka Bangsa Raja khususnya untuk para pamong? Iya, kalau untuk pamong desa selain program Pamong Belajar, kita juga menawarkan kegiatan pamong desa kuliah. Jadi inilah berkahnya ya. Jadi dalam beberapa waktu belakangan gaji pamong desa itu naik signifikan. Kepala dusun atasannya Pak RT itu 2 juta lebih Mbak. Itu setara dengan PNS golongan 2. Jadi kami berpikir kenapa tidak kita ajak untuk mereka disisihkan gitu loh, untuk investasi pendidikan yang kedepannya akan mereka merasakan manfaatnya. Jadi kemarin kami mengundang pihak ketiga, diantaranya Universitas Terbuka. Kenapa dipilih Universitas Terbuka?
Yang pertama fleksibel. Iya. Fleksibel dari sisi waktu dan tempat. Jadi pamong desa tidak harus meninggalkan Oku Timur. Jadi para dosennya bisa hadir di desa, di kecamatan, belajarnya pun bisa kita atur Sabtu Minggu. Tidak terasa nanti 3-4 tahun ke depan, pamong desa yang kita berikan kebebasan untuk memilih jurusan, mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lahir sarjana-sarjana baru. Ketika lahir sarjana-sarjana baru, mudah-mudahan pola-pola pemikiran pelayanan di desa itu semakin berkembang. Saya yakin mereka akan terus berkembang. Kemudian pelayanan-pelayanan itu kan dia terinspirasi dari desa-desa lain, dia bergaul sesama sarjana, otomatis akan membuka wawasan. Di samping memang target lainnya itu juga akan meninggalkan jejak untuk anak cucunya. Ayah saya kuliah, kenapa saya tidak? Harapan saya ke depan semakin banyak kita hasilkan lebih banyak sarjana-sarjana di wilayah pesisir Kompring. Dengan sendirinya wilayah itu akan terangkat. Tapi ini tidak bisa kita kerjakan dalam 1, 2, 3 tahun. Prosesnya berkelanjutan. Seperti itu. Cukup panjang prosesnya. Cukup panjang ya. dan berkelanjutan. Dan kedepannya juga tidak hanya para pamong saja yang berantusias Iya, untuk iya. kuliah gitu, Kuliah, tapi iya. juga masyarakat sekitar ya, Masyarakat karena sekitar. melihat pamongnya juga semangat Pamongnya gitu. semangat belajar. Iya. Iya, dan antusias dari para pamong sendiri setelah diadakan terobosan ini? Sementara ini kami masih berpikir, kan sistem penggajian pamong desa rapel ya Mbak. Kami coba nanti mohon petunjuk dan restu Pak Bupati, apakah bisa sistem pembayaran nanti melibatkan pihak Bank Sumsel. Okay. Jadi sistem pembayaran biaya kuliahnya juga mengikuti pola pembayaran gaji dari pamong. Walaupun universitas terbuka sebenarnya mereka punya program apa ya yang hemat gitu loh, seperti itu. Dalam 6 bulan hanya mengeluarkan biaya 1.300.000-an selama 6 semester, 8 semester untuk yang S1-nya. Nah, nanti kita coba pikirkan lah, tapi yang jelas kami selalu senantiasa minta petunjuk arahan Bapak Bupati, idealnya nanti seperti apa gitu loh, untuk sistem pembayaran dan lain-lain. Baik, baik. Pak Andri, harapannya Ya. dengan adanya terobosan-terobosan ini? Saya selalu bilang ke jajaran, kalau camatnya yang ditugaskan Pak Bupati di suatu tempat itu pintar, itu biasa. Tetapi bagaimana nanti Pak RT-nya, Pak Kadusnya, Pak Kaurnya, Pak Sekdesnya sama pintarnya seperti camatnya, nah itu yang akan kita capai. Jadi ada kepuasan batin. Kami kan ditugaskan Bapak kan mungkin dalam waktu tertentu, entah dirotasi atau tapi ada kenang-kenangan yang selama kita bertugas di situ kita sudah coba untuk yuk berubah, yuk lebih maju lagi, seperti itu aja Mbak, untuk ini kepuasannya itu. Oke, kepuasannya di situ ya, akan diingat gitu ya, bahwa ketika Pak Andri di Camat Buaya Pemuka Bangsaraja nih, para pamongnya jadi pinter-pinter gitu. Ingatan bersama. Oke, baik pemirsa Oku TV, inilah bincang-bincang kami dengan Muhammad Andri, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Camat Buaya Pemuka Bangsaraja. Camat Buaya Pemuka Bangsaraja, tentang pamong belajar menuju Oku Timur maju lebih mulia. Harapan kita bersama bahwa tidak hanya di Kecamatan Buaya Pemuka Bangsaraja saja, tidak hanya di 7 desa itu saja, tetapi juga nanti para pamong-pamong lain di kecamatan-kecamatan yang lain juga tergerak untuk melakukan terobosan ini, dan sehingga nanti untuk Kabupaten Oku Timur akan menjadi kabupaten lebih mulia lagi. Amin. Sesuai dengan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur. Ini akhir dari bincang-bincang kita di Bicara Sudut Pandang pada hari ini. Terima kasih Sama-sama. Pak Andri untuk waktunya sudah berkenan hadir pada hari ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.